Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edi. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. 2. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik, dan sawah-sawah kekurangan air. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik.
Jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik, dan banyak pekerjaan yang terganggu. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, 1. Pukul 5 Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5 lebih 30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 05.30 dikurangi 05.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. 2. Ayah pergi bekerja pukul 7 lebih 30 menit. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 18.00 dikurangi 7.30. 00 tidak bisa ya kita kurangi dengan 30, jadi diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 17.60 dikurangi 7.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 17 dikurangi 7 sama dengan 10. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Dimulai pada pukul 5 sampai pukul 5 lebih 30 menit. Lamanya adalah 30 menit. Kemudian kegiatan yang kedua adalah sarapan. Dimulai pukul 5 lebih 30 menit sampai pukul 6 tepat. Lama kegiatan tersebut adalah 06.00 dikurangi 05.30. 00 tidak bisa dikurangi dengan 30, jadi diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi 05.60 dikurangi 05.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 05 dikurangi 05 sama dengan 0. Jadi lama kegiatan sarapan adalah 30 menit. Kemudian perjalanan ke sekolah dimulai pukul 6 lebih 10 menit sampai pukul 6 lebih 30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah
06.30 dikurangi 06.10. 30 dikurangi 10 sama dengan 20. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan ke sekolah adalah 20 menit. Kemudian sampai di sekolah bermain dengan teman. Kegiatan dimulai pukul 6:30 sampai pukul 6:55 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 06.55 dikurangi 06.30. 55 dikurangi 30 sama dengan 25. 06 dikurangi 06 sama dengan 0. Jadi lama kegiatan bermainnya adalah 25 menit. Kemudian belajar di sekolah dimulai pukul 7 sampai pukul 12:30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 12.30 dikurangi 7.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi lama belajar di sekolah adalah 5 jam lebih 30 menit. Kegiatan yang berikutnya adalah perjalanan pulang. Mulai pukul 12:30 sampai pukul 13. Lama kegiatan tersebut adalah 13.00 dikurangi 12.30. 00 tidak bisa kita kurangi dengan 30 ya. Jadi kita pinjam 1 jam. Dan diubah menjadi satuan menit. Jadi 12.60 dikurangi 12.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan pulang adalah 30 menit. Kemudian merapikan pakaian, ganti pakaian dan makan siang. Kegiatan dimulai pukul 13, selesai pukul 13:30. Lama kegiatan tersebut adalah 13.30 dikurangi 13.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 13 dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi lama kegiatan tersebut adalah 30 menit. Kemudian istirahat siang. Kegiatan dimulai pukul 13:30 menit sampai pukul 15:30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 15.30 dikurangi 13.30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. 15 dikurangi 13 sama dengan 2. Jadi lama istirahat siang adalah 2 jam. Kegiatan yang berikutnya adalah mandi sore. Pukul 15:30 menit sampai pukul 15:45 menit. Lama kegiatannya adalah 15.45 dikurangi 15.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi lama mandi sore adalah 15 menit. Kemudian berangkat ke tempat kursus musik. Dimulai pada pukul 15:45 menit sampai pukul 16 tepat. Lama kegiatan tersebut adalah 16.00 dikurangi 15.45. 00 tidak bisa kita kurangi dengan 45. Jadi kita pinjam 1 jam dan dijadikan menit. Jadi 15.60 dikurangi 15.45. 60 dikurangi 45 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi lamanya kegiatan tersebut adalah 15 menit. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kursus musik.
Dimulai pukul 16 tepat sampai pukul 17 lebih 30 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 17.30 dikurangi 16.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 17 dikurangi 16 sama dengan 1. Jadi lamanya kursus musik adalah 1 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang ke rumah dimulai pukul 17 lebih 30 menit sampai pukul 17 lebih 45 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 17.45 dikurangi 17.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15, 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi, lama perjalanan pulang ke rumah adalah 15 menit. Kemudian istirahat sambil nonton televisi. Kegiatan dimulai pada pukul 17 lebih 45 menit sampai pukul 18 tepat. Lamanya kegiatan tersebut adalah 18.00 dikurangi 17.45. 00 tidak bisa dikurangi dengan 45, jadi pinjam 1 jam. Dan dijadikan menit. Jadi 17.60 dikurangi 17.45. 60 dikurangi 45 sama dengan 15. 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi istirahat sambil nonton televisi lamanya adalah 15 menit. Kemudian mengulang pelajaran dan mengerjakan PR. Kegiatan dimulai pada pukul 18 tepat dan berakhir pada pukul 20 lebih 30 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 20.30 dikurangi 18.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Jadi, lama Lani mengulang pelajaran dan mengerjakan PR adalah 2 jam 30 menit. Kemudian, kegiatan yang terakhir adalah tidur malam. Kegiatan dimulai pada pukul 20 lebih 30 menit dan bangun pada pukul 5 pagi. Lama kegiatan tersebut adalah, karena pedoman waktu kita adalah 24 jam, maka kita kurangkan dulu. 24.00 dikurangi 20.30. 00 dikurangi 30 tidak bisa ya, maka pinjam depannya 1 jam dan dijadikan menit. 23.60 dikurangi 20.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 23 dikurangi 20 sama dengan 3. Jadi dari pukul 20 lebih 30 menit sampai pukul 24 tepat, lamanya adalah 3 jam 30 menit. Kemudian dari pukul 24 atau 12 malam sampai pukul 5 pagi, lamanya adalah 5 jam. Kita tambahkan dengan yang pertama tadi, 3 jam 30 menit. Jadi, lamanya Lani tidur malam adalah 8 jam 30 menit. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.